Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan. Nama saya Hastika Abimanyu dari kelas AB 4606 dan NIM 1501220388. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Perencanaan Keuangan. Nah, pertama-tama pastinya karena nama bukunya Perencanaan Keuangan, jadi apa sih itu perencanaan keuangan? Nah, menurut buku ini, perencanaan keuangan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus melakukan perencanaan keuangan? Nah, pastinya perencanaan keuangan ini berperan penting ya dalam menekan terjadinya resiko gitu. Jadi dengan melakukan perencanaan kita bisa memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Dan melakukan tindakan ini juga sebagai apa ya? Persiapan lah gitu. Kita apalagi sebagai mahasiswa gitu, persiapan dari kita waktu masih muda nih, gimana nanti masa depan untuk keuangan kita gitu. Nah, jadi eh, mungkin dapat disimpulkan, jadi sebelum kita melakukan kegiatan lebih baik kita baik maupun baik itu kegiatan kecil besar gitu, tetap memerlukan sebuah perencanaan dan perincian gitu agar kita bisa mengetahui tujuan kita, terus cara mencapainya gimana, hambatan-hambatannya, terus kalau ada hambatan kita bisa menemukan solusinya gitu agar tentu saja tujuannya bisa tercapai. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Nah, seperti yang dikatakan juga oleh Philip Kotler dalam bukunya tentang prinsip marketing, dia mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa keinginan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan di privasi atau kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Nah, eh, kebutuhan dasar manusia ini terdiri atas tiga. Yang pertama, kebutuhan fisik. Itu contohnya makanan, pakaian, dan keamanan. Kalau kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan sosial. Itu seperti kita memiliki teman-teman. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan individual, yaitu seperti contohnya pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Nah, karena berkembangnya teknologi pada saat ini ya, membuat kita tuh jadi sulit dalam mengontrol bagaimana kebutuhan dan keinginan kita. Nah, tapi kita tetap diharapkan lah untuk dapat memilah secara kritis dan menetapkan prioritas kita untuk mencapai tujuan yang seharusnya kita prioritaskan gitu. Nah, maka dari itu perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak dapat menjadi kunci untuk kedisiplinan dalam mengelola pengeluaran gitu. Kita untuk tetap menentukan fokus kita lah yang sudah ditentukan gitu, dan menghindari kesulitan keuangan di masa depan. Selanjutnya merupakan bagaimana sih jadi langkah-langkah perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, perencanaan ini meliputi apa sih? Jadi ada 6 perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia. Itu yang pertama, manajemen arus kas. Yang kedua, perencanaan investasi. Yang ketiga, perencanaan pengelolaan resiko dan asuransi. Yang keempat, perencanaan hari tua. Yang kelima, perencanaan pajak. Dan yang keenam, perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Nah, jadi fungsinya dari perencanaan keuangan yang baik itu apa sih? Nah, perencanaan keuangan yang baik tentu akan memberikan kebebasan finansial untuk kita gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan gitu. Nah, tujuan keuangan itu apa sih? Jadi tujuan keuangan itu sebenarnya bermacam-macam juga.
tentu saja dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, misal salah satunya itu ada jangka waktu pendek. Nah, ini itu yang target pencapaiannya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian jangka menengah itu target waktunya antara 1 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu target panjang, tentu saja target waktunya itu lebih dari 5 tahun. Nah, dalam melaksanakan perencanaan keuangan pastinya ada beberapa tahapan kegiatan yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama apa sih? Jadi yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek gitu. Nah, dalam penetapan tujuan sebaiknya dibuat sebuah perumusan. Nah, dalam buku ini dijelaskan perumusannya itu ada namanya SMART. Jadi apa sih itu SMART? Jadi SMART itu adalah singkatan dari spesifik, measurable atau terstruktur, attainable dapat dicapai, realistis, terus timely yaitu jangka waktu. Nah, maksudnya dari SMART itu contohnya gimana sih? Misal contohnya itu kan kita merencanakan nih, misalnya saya sekarang kuliah, terus ntar lulus, pengen daftar S2. Dari sekarang udah direncanakan gitu, oh kira-kira dari sekarang jangka waktunya gimana sih? Jangka waktu saya pengen daftar kuliah gitu. Nah, pastinya misalnya 10 tahun deh, kita taruh 10 tahun. Terus misalnya daftar S2 itu 30 juta. Dan misalnya bunganya itu ada 9% gitu. Nah, itu dihitung dengan menggunakan rumus future value. Kemudian hasilnya itu sekitar 71 jutaan lah ya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan SMART tadi gitu. Jadi kita merencanakan bagaimana keuangan kita yang ada di masa depan. Nah, ini juga disebut dengan time value of money gitu dari cara perhitungannya. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Setelah menentukan tujuan keuangan yang telah dilakukan tadi ya pada tahap pertama, hal yang perlu dilihat lagi adalah mendata arus kas. Nah, laporan arus kas itu merupakan pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Kemudian pastinya kita juga harus membuat laporan neraca pribadi dengan menggunakan total aset dengan cara menggunakan ada rumusnya yaitu total aset yang kita miliki dikurangi dengan total hutang. Nah, total aset berbicara dengan total aset dan total hutang gitu. Jadi apa sih itu aset dan hutang gitu. Nah, jadi secara ringkasnya lah, aset itu merupakan benda berupa harta yang kita miliki yang memiliki nilai jual. Nah, aset juga dibedakan atas beberapa gitu. Nah, salah satunya nih yaitu aset lancar. Itu merupakan uang tunai atau yang setara dengan itulah. Contohnya kayak aset lancar itu kayak tadi kan uang, terus juga tabungan, deposito juga bisa gitu. Nah, kedua itu ada aset investasi. Nah, aset investasi itu merupakan sebuah kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya itu misalnya ada reksadana, terus nilai tunai asuransi, terus saham, juga properti-properti yang disewakan. Nah, kemudian aset pribadi yang terakhir. Jadi aset pribadi itu harta yang bisa dinikmati penggunaannya gitu. Nah, contohnya gimana sih? Jadi contoh aset pribadi adalah rumah yang kita tempati, terus misalnya perabotan yang kita punya, terus perhiasan, kendaraan, motor, mobil, dan lain-lainnya. Nah, itu jadi aset ya. Apa itu aset ya? Itu tadi. Jadi aset itu benda yang kita miliki dan memiliki harga jual dan terbagi menjadi 3, aset lancar, aset investasi, dan juga aset pribadi. Nah, selanjutnya itu utang. Nah, utang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilunasi. Nah, utang juga dibagi menjadi 2. Apa sih
Pertama, hutang jangka pendek, yaitu hutang yang mengikat dalam kurun waktu maksimal 3 tahun. Kemudian hutang jangka panjang itu hutang yang mengikat selama kurun waktu lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya tadi setelah kita membuat eh, menghitung neraca pribadi, nah kita juga harus mengetahui tentang rasio rasio kesehatan keuangan yang kita miliki gitu. Nah, tadi kan setelah diperoleh data dari pola arus kas seperti apa, kekayaan bersih kita, selanjutnya kita juga harus evaluasi bagaimana kesehatan keuangan kita gitu. Nah, ada beberapa rasio yang digunakan oleh Financial Planning Standard Board Indonesia. Nah, yaitu yang pertama rasio likuiditas atau rasio dana darurat. Yang kedua rasio lancar. Nah, rasio lancar ini digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi hutang jangka pendek. Yang ketiga itu ada rasio tabungan. Rasio tabungan ini untuk mengukur kemampuan untuk mengukur kemampuan kita dalam menabung dari hasil penghasilan yang kita sisihkan gitu. Terus yang keempat adalah rasio utang. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besarnya harta yang diperoleh dari hutang. Kemudian rasio pelunasan utang ini untuk mengukur berapa besar alokasi penghasilan yang digunakan untuk membayar utang. Kemudian rasio solvensi ini untuk mengukur kemampuan membayar seluruh hutang dari kekayaan bersih yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu rasio investasi itu untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki digunakan secara produktif untuk mengakumulasikan kekayaan kita. Nah, selanjutnya tadi kan udah tahap yang pertama, tahap yang kedua rasio, dan tahap yang ketiga itu mengumpulkan informasi data yang relevan gitu. Nah, informasi apa sih yang diperlukan untuk mengelola keuangan kita gitu? Yang pertama, pastinya profil resiko kan. Profil resiko itu bisa diartikan sebagai toleransi terhadap resiko, yaitu sejauh mana kita bersedia menanggung resiko atas investasi gitu. Terus kemudian adalah profil kepribadian. Nah, ini merupakan sebuah preferensi khusus yang harus kita ketahui tentang diri kita sendiri, seperti kayak kepastian penghasilan kita berapa, terus karena kita kan tahu nih penghasilan kita berapa gitu, jadi kita lebih mudah untuk memilih instrumen investasi yang akan kita pilih untuk kita lakukan gitu. Jadi nggak asal-asalan pilih investasi gitu, karena kita udah tau lah penghasilan kita berapa, jadi kita untuk pokoknya kebutuhan pokok itu dikeluarkan dulu, disediakan dulu gitu, baru untuk nabung, untuk investasi gitu lebih dikelola lagi. Nah, yang terakhir itu adalah proses instrumen investasi gitu. Nah, dalam memilih investasi kita juga harus berhati-hati terhadap investasi bodong. Nah, ini sering banget terjadi gitu. Jadi apalagi yang sering iklan-iklan gitu kan. Nah, hal yang perlu dicermati adalah apakah instrumen keuangan atau investasi itu legal gitu. Jadi yang jelas-jelas aja gitu. Maksudnya investasi jangan kayak yang baru-baru gitu. Ya nggak apa-apa sih yang baru-baru, cuman harus lebih di detail lagi, lebih kritis lagi dalam memilih gitu. Apakah investasi itu jelas atau enggak gitu. Terus apakah investasi itu melanggar hukum, terus apa ada unsur penipuannya atau enggak gitu. Nah, dalam menerima tawaran investasi juga ada beberapa hal yang perlu dihindari gitu, kayak tadi secara itulah ya, secara singkatnya. Nah, mungkin ini ada penjelasan secara yang lumayan panjangnya lah. Jadi misalnya salah satunya itu biasanya yang terlalu menggiurkan gitu, investasi yang terlalu menggiurkan dengan misalnya modalnya dikit cuman untungnya banyak gitu kan, kayak nggak mungkin lah ya. Misal nanam modal 1 juta gitu, tapi untungnya setiap bulan 30 juta. Nah, itu kan kayak nggak mungkin banget nggak sih? Itu udah kayak hal-hal seperti itu tuh udah jelas penipuan gitu. Terus kayak misalnya kita sebagai investor itu diwajibkan untuk mencari investor lain untuk bergabung. Nah,
Itu biasanya tuh kayak sekarang tuh banyak banget kayak penipuan-penipuan di yang MLM gitu lah ya. Ini bukan berarti MLM jelek, cuman lebih dikritisi lagi gitu. Kayak misalnya kita beli barang seharga 3 juta, terus kita harus jual lagi gitu. Kan kayak kita harus jual lagi dan kita harus cari investor lain gitu. Kayak kan nggak mungkin gitu, apalagi barang yang kita beli itu bukan barang yang misalnya, kalau misalnya kita beli barang dengan 3 juta itu minyak deh, itu kan masih sebuah kebutuhan pokok lah ya, jadi orang-orang juga pasti semua beli minyak gitu. Tapi kalau misalnya yang kita beli kayak model-modelan kosmetik, terus yang kita beli itu gelas, kita beli barang-barang paket-paket itu kayak yang barang-barang yang ya bukan kebutuhan pokok lah gitu, itu kan jadi susah gitu untuk mencari investor selanjutnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan gitu. Kemudian eh mungkin kayak usaha yang tiba-tiba muncul gitu, baru muncul tapi udah langsung nawarin nominal yang besar gitu untuk investornya. Nah, hal-hal seperti itu kan kayak nggak mungkin lagi gitu. Mungkin kesimpulannya sih lebih kritis lah dalam memilah dan memilih bagaimana investasi atau usaha yang pengen dilakukan. Nah, selanjutnya itu eh, data yang perlu kita ketahui juga, yaitu alokasi aset. Nah, jadi bagaimana pemilihan alokasi aset itu. Nah, tentu juga ini juga bisa disesuaikan dengan jangka waktu investasi. Nah, misal kita juga bisa memilih nih jangka waktu investasi yang kita mau tuh kayak gimana sih. Misalnya kurang dari 1 tahun, atau dalam waktu 3 sampai 5 tahun, atau dari 5 tahun lebih. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Terus juga, dan yang paling penting, pastinya resiko dari investasi tersebut gitu, seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu. Dengan ya, kalau misalnya berbicara investasi ya, kalau misalnya yang aman ya pasti yang di bawah negara gitu lah. Misalnya investasi di surat utang negara gitu, obligasi negara. Nah, itu kan jelas gitu, bukan 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 yang kayak investasi baru muncul atau lain-lainnya lah gitu, seperti yang ada yang beredar sekarang. Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir dari pembuatan perencanaan keuangan gitu. Jadi yaitu membuat rencana keuangan dan keuangan pelaksanaan dan review dari yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dalam membuat rencana keuangan pelaksanaan dan review perlu kita perhatikan juga profil resiko kerugian dalam investasi. Nah, untuk mengatasi resiko itu, salah satu produk perlindungan yang dapat digunakan dalam hal ini itu adalah asuransi. Nah, jadi asuransi itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 Undang-Undang tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang usaha asuransi. Jadi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar pencarian premi untuk perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau penanggung polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, jadi asuransi itu seperti itu. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga menjelaskan pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Nah, penggunaan platform digital dalam perencanaan keuangan juga wajib terlebih dahulu kita pahami. Jadi apa tujuan keuangannya, terus rencana yang ditetapkan untuk mewujudkan rencana yang telah kita rancang. Itu diperlukan juga alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu. Nah, agar rencana yang kita lakukan dapat bermanfaat secara optimal. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengguna platform digital dalam mengelola keuangan. Nah, salah satunya adalah faktor keamanan. Nah,
beberapa faktor yang contoh pertanyaan yang harus dipertimbangkan itu kayak seperti apakah data yang kita masukkan dalam platform tersebut itu akan bocor ke pihak lain gitu, dan apakah pemilik platform tersebut bertanggung jawab terhadap data-data yang kita miliki. Terus apakah kayak data rekening kita, terus sandi, kayak sistem pengamanannya itu dapat disalahgunakan atau tidak untuk orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus lebih kita aware lah, kita harus lebih aware terhadap hal-hal seperti itu dalam platform digital. Nah, kemudian faktor yang kedua itu kayak yang perlu diperhatikan adalah faktor kenyamanan gitu. Nah, dalam hal ini juga yang dapat dipertimbangkan itu seperti apakah platform digital itu dapat diunduh menjadi satu laporan komprehensif gitu, misalnya dalam bentuk spreadsheet gitu. Terus apakah laporan spreadsheet itu dapat dibagikan ke pihak lain yang menjadi mitra pengguna fasilitas digital, misalnya pasangannya atau orang terdekat gitu, untuk menjadi bahan diskusi. Kemudian apakah laporan yang dihasilkan itu dapat dimodifikasi sesuai kita gitu, kita maunya gimana. Nah, terus apakah tampilan laporannya mudah untuk ditampilkan dan mudah dimengerti atau tidak. Nah, hal-hal seperti tadi itu menjadi faktor kenyamanan yang harus kita pertimbangkan juga terhadap platform digital. Selanjutnya itu faktor ketiga, yaitu faktor kehandalan. Ada beberapa contoh pertimbangannya seperti apakah platform itu memiliki sistem yang stabil gitu, yang dapat menyimpan data untuk kurun waktu yang lama. Terus dapat diakses juga dari perangkat yang berbeda-beda. Terus apakah mudah juga untuk dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kemudian apakah perhitungan yang dilakukan dan rumus yang digunakan itu memang benar hasilnya dan sesuai dengan maksud si pengguna platform tersebut. Terus ketiga, apakah data yang tersimpan akan mudah untuk diselamatkan jika ada serangan seperti malware atau sejenisnya gitu. Dan yang terakhir mungkin apakah informasi yang disampaikan dalam platform tersebut itu senantiasa selalu up to date lah. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam penggunaan itu ya, kesimpulannya dalam penggunaan platform digital juga kita harus berhati-hati lah. Kayak kalau tadi kan ada beberapa faktornya seperti faktor keamanan, faktor kenyamanan, dan juga faktor kehandalan. Nah, selanjutnya itu adalah fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Nah, selain platform digital untuk perencanaan keuangan, pada masa sekarang juga banyak sekali aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan gitu. Misalnya kayak produk online banking, terus jual beli reksadana, jual beli saham, pembelian asuransi, jasa peminjaman, dan banyak lagi lah lainnya gitu. Nah, jadi ada beberapa tips untuk memilih platform digital dalam melakukan transaksi keuangan gitu. Yang pertama adalah kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas gitu. Jadi reputasi dan eksistensinya juga tuh harus benar dari perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya pilihlah institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi gitu. Jadi kalau ini kan kita berbicara ya soal uang ya, dan lumayan sensitif lah kalau soal uang gitu. Jadi kita juga harus, kalau misalnya ada apa-apa gitu, nah jadi untuk nanya-nanya mudah gitu kalau customer service-nya mudah dihubungi gitu. Terus yang ketiga adalah pelajari baik biaya terus denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan gitu. Jadi peraturan-peraturan yang ada dalam aplikasi tersebut juga harus diperhatikan gitu. Jangan asal next aja gitu. Tetap harus dibaca lah. Walaupun telah di tahap pertama dan kedua itu udah lolos gitu, kayak ini reputasinya bagus nih, eksistensinya bagus, terus juga customer service-nya juga fast respon gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak baca dengan teliti juga
peraturan-peraturan yang ada dalam aplikasi tersebut kan jadi riskan juga gitu. Kemudian eh, pahami dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyediaan jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Apakah ada notifikasi konfirmasi untuk setiap transaksinya atau tidak gitu. Terus yang terakhir, pilihlah jasa perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan media layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi ketika penggunanya mengalami kesulitan atau masalah ya terkait transaksi. Nah, hal ini juga kembali lagi ditekankan bahwa yang seperti tadi di nomor 3 gitu. Jadi eh, seperti di nomor 3 dan nomor 2 gitu. Customer service-nya harus fast respon dan juga kita juga tetap harus baca juga tentang regulasi di aplikasi tersebut. Nah, begitu. Mungkin cukup review buku perencanaan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.